dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Baru 6 bulan bebas, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi Pasaman Barat. Puluhan preman berkedok tukang parkir dan pengamen jalanan di Padang terjaring razia. Tim Lembaga Bantuan Hukum Padang dan keluarga korban pelecehan seksual melapor ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Baru 6 bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat bersama temannya yang merupakan kurir narkoba. Mereka berdua ditangkap polisi saat sedang asyik mengonsumsi sabu-sabu di sebuah lahan jagung di daerah Jorong Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Usai ditangkap, polisi menggeledah keduanya dan menemukan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang, 1 paket sabu-sabu ukuran kecil di saku celana tersangka. Polisi juga menemukan peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Rizky alias Aris merupakan seorang residivis kasus narkoba. Dia terpaksa harus kembali berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan menggunakan dan mengedarkan sabu-sabu bersama Yodi Setiadi. Yodi sendiri berperan sebagai kurir sabu-sabu. Kedua tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Di sana sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan pada saat itu juga kami dapat mengamankan 2 orang tersangka dan juga melakukan penggeledahan dan kami temukan di dalam saku celana si tersangka atas nama Aris 2 paket sedang dan kecil jenis sabu. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kurungan paling lama 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebanyak 60 preman ditangkap polisi dari berbagai lokasi hari Selasa. Mereka ditangkap mulai dari pasar hingga lokasi wisata. Sebagian besar dari mereka berkedok sebagai juru parkir liar. Preman ini terjaring razia melalui operasi penertiban premanisme yang meresahkan masyarakat yang digelar Polresta Padang. Dalam operasi itu, petugas menyasar sejumlah titik rawan aksi premanisme, mulai dari Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya Padang, hingga lokasi wisata seperti Pantai Purus dan Jembatan Siti Nurbaya. Mereka yang terjaring razia diduga kuat terlibat dalam aksi pemalakan, pungutan liar, dan intimidasi terhadap warga serta pelaku usaha. Sebagian besar dari mereka telah menjadi target operasi berdasarkan laporan warga. Puluhan preman ini kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk didata, diambil sidik jarinya, membuat surat pernyataan tidak akan meresahkan masyarakat lagi, serta diberikan pembinaan. Tindakan ini tidak hanya untuk menjamin keamanan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang kondusif di Padang. Ini sudah Bapak Kapolri langsung yang memerintahkan untuk melaksanakan operasi kewilayahan terpusat, di mana kurang lebih dimulai pada tanggal 1 Mei, kemudian yang terakhir pada tanggal 14 Mei 2025, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan dan mendatakan kurang lebih ada 60 orang yang diduga melakukan aksi premanisme. Diharapkan dengan operasi ini, aktivitas premanisme yang berkedok tukang parkir, pengamen jalanan, dan tukang palak dapat berkurang secara drastis. Alfi melaporkan dari Padang. Kita akan melakukan penindakan tegas lagi. Tim Lembaga Bantuan Hukum Padang
bersama keluarga korban yang mengalami kekerasan seksual di salah satu SMA negeri di Padang Pariaman, mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Selasa sore. Kedatangan LBH Padang ini untuk mengadukan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah seorang siswi di sekolah itu beberapa waktu lalu. Anissa Hamda, penanggung jawab isu gender dan minoritas rentan LBH Padang, menyampaikan pihaknya melapor ke Komnas HAM karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban kekerasan di SMA negeri itu. Seharusnya peserta didik mendapatkan perlindungan di lembaga pendidikan. Namun sebaliknya, malah mendapatkan kekerasan seksual serta tidak mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Ironisnya, sekolah justru melakukan intimidasi dan diskriminasi terhadap korban. Selain itu, LBH Padang juga meminta Komnas HAM Perwakilan Sumbar mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Pihaknya berharap korban mendapatkan keadilan dan pemulihan kondisi psikologisnya. Situasi ini kami ingin melaporkan ke Komnas HAM karena adanya dugaan pelanggaran HAM, di mana seharusnya seorang siswa itu mendapatkan perlindungan keamanan di tempat pendidikan. Nah ini kejadiannya ketika korban mendapatkan kekerasan, justru sekolah tidak membantu dalam hal itu, malah ada dugaan tindakan diskriminasi dan intimidasi. Kakak korban berharap pelaku dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengakuan dari adiknya, ia telah dilecehkan sejak Oktober 2024 lalu, dan saat ini korban mengalami trauma. LBH Padang juga telah membuat laporan ke Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk meminta Dinas Pendidikan Sumbar memecat pelaku yang merupakan seorang pegawai tata usaha di sekolah tersebut dan memeriksa juga pihak kepala sekolah karena terkesan melindungi pelaku. Robiham melaporkan dari Padang. Sebuah rumah yang berada di tengah perkebunan di Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, dibongkar oleh petugas gabungan dari Satpol PP, tentara, dan polisi. Pembongkaran ini juga disaksikan oleh pegawai pemerintah nagari setempat. Pembongkaran rumah ini dilakukan setelah adanya penggerebekan pasangan bukan suami istri yang melakukan perbuatan zina di dalam rumah itu pada tanggal 14 Mei lalu. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Satpol PP Pasaman Barat, diketahui rumah itu memang dijadikan sebagai tempat prostitusi, berkedok sebagai tempat pengobatan tradisional. Pemilik bangunan menyediakan 3 wanita muda untuk melayani lelaki hidung belang yang datang ke rumahnya. Ini kita melakukan penutupan terhadap aktivitas yang ada di rumah, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan prostitusi, sesuai dengan perda kita, maka lakukan penutupan dan sekaligus sesuai dengan kesepakatan kita untuk membongkar tempat ini. Butuhkan pengawasan dari semua pihak, termasuk warga di sini, Jorong, termasuk Bamus, ada juga Ibu Wali tadi sudah saya sampaikan, sehingga tidak akan berulang lagi hal-hal seperti ini. Proses pembongkaran tempat prostitusi itu berlangsung lancar. Pemilik rumah yang juga sebagai penyedia tempat prostitusi itu masih dalam proses pemeriksaan di kantor Satpol PP Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.